Kita lihat pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Bila jawaban yang benar pada soal di bawah ini. Yang pertama, sifat orang yang selalu berpandang positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan merupakan pengertian A. Optimis, B. Pesimis, C. Ikhtiar, D. Tawakal. Oke, kita lihat jawabannya apa sih? Oh, ternyata optimis. Itu adalah pengertian optimis. Jadi sifat orang yang selalu berpandangan positif, bukan negatif ya, dalam menghadapi, bukan positif corona nih, tapi positif thinking, pikirannya ya selalu berprasangka baik. Berpandangan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan merupakan pengertian dari optimis. Oke, lanjut. Next, nomor 2. Ketika seseorang yang optimis menemui kegagalan, maka yang terpikirkan olehnya adalah A. Bersiap-siap untuk gagal lagi, B. Merasa menyesal atas usahanya, C. Berprasangka baik kepada Allah, D. Menyerah sebelum berusaha. Oke, Bapak stop dulu bentar ya. Oke, kita lanjut. Nomor berapa? Nah, tadi jawabannya yang pertama adalah optimis ya. Ini jawabannya optimis. Oke, nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya. Nomor 2. Ketika seseorang yang optimis menemui kegagalan, maka yang terpikirkan olehnya adalah A. Bersiap-siap untuk gagal lagi, B. Merasa menyesal atas usahanya, C. Berprasangka baik kepada Allah, D. Menyerah sebelum berusaha. Apa ya jawabannya? Klik saja. Oke, ternyata berprasangka baik kepada Allah. Ini ciri orang yang optimis ya. Jadi jawabannya adalah D. Bentar. Jawabannya adalah D ya. Bentar. Jawaban nomor 2. Ya, jawaban nomor 2 adalah berprasangka baik kepada Allah. Oke. Ya, kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah? Tentu ketika kita gagal, kan tadi optimis orang yang berpandang positif. Jadi positif dalam hal ini, ketika gagal juga jangan mengeluh. Artinya, oh iya saya gagal ini, mungkin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih pelajaran ke saya agar bisa lebih memahami hidup dengan menjaga diri, mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, penyebaran, memutus mata rantai penyebar virus corona dengan memakai masker contohnya ya. Atau saya di bawah KKM. Nah, orang yang optimis ketika melihat oh nilainya di atas bawah KKM, dia bersangka baik kepada Allah. Ya Allah, mungkin ini pelajaran yang berharga untuk saya. Kenapa? Dengan hasil nilai bawah KKM ini tentu saya mengakui dan menyadari kekurangan saya harus bisa. Nah, disitulah luar biasanya. Nah, ini luar biasa ya. Oke, next, nomor selanjutnya. Wah, udah ada jualan nih. Oke, nomor 3. Setiap rintangan kehidupan yang dialami oleh seorang muslim harus dihadapi dengan A. Rasa syukur dan tawakal. Bapak ulangin soalnya. Setiap rintangan kehidupan yang dialami oleh seorang muslim harus dihadapi dengan A. Rasa syukur dan tawakal, B. Sabar dan rasa optimis, C. Tabah dan tawakal, D. Bahagia dan tabah. Oke, jawabannya apa ya? Kita klik aja langsung. Ternyata tabah dan tawakal. Baik, ada di antara teman kalian yang menjawab ya, selain daripada tabah
dan tawakal. Sabar dan optimis. Ada yang menjawab sabar dan rasa optimis ketika setiap rintangan kehidupan, ya, rintangan yang dialami oleh seorang muslim harus dihadapi dengan. Kenapa tabah dan tawakal jawabannya? Oke, mohon maaf, kenapa jawabannya sabar dan rasa optimis? Ya, Bapak akan jelaskan. Bukan tabah dan tawakal, ya, karena ada jawaban di antara kalian mungkin tabah dan tawakal. Oke, kita fokus kepada materi pokoknya. Kan di sini materi pokoknya optimis. Oke. Jadi jawabannya apa anak-anakku? Yaitu sabar dan rasa optimis. Oke. Karena rintangan hidup yang kita alami sebagai seorang muslim itu sabar itu action. Dan sabar harus disertai rasa optimis. Karena orang yang action, yang selalu berusaha, dia pikirannya selalu berprasangka baik, berpandangan baik atas semua kejadian yang dialaminya. Oke ya. Next, tadi Bapak sudah jelaskan. Lanjut. Keempat, berusaha bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang diinginkan adalah pengertian A. Tawakal, B. Sabar, C. Ikhtiar, D. Syukur. Kita klik aja langsung. Jawabannya adalah ikhtiar, ya. Oke, kenapa ikhtiar jawabannya? Yang benar, ya, adalah ikhtiar. Karena ketika seseorang ingin meraih, ya, apa yang diinginkannya, ya dia harus berusaha. Intinya hasil yang maksimal akan usaha yang maksimal akan menentukan hasil yang ia inginkan. Oke, itu rumusnya. Sekali lagi, usaha yang maksimal akan menentukan hasil dari keinginannya. Oke, lanjut. Nomor 5. Tawakal atau berserah diri kepada Allah harus didahului dengan apa ya? A. Sikap rendah hati, B. berusaha baik, C. syukur nikmat, D. usaha yang serius. Oke, kita next. Lanjutnya jawabannya apa ya? Oh, ternyata usaha yang serius. Jawabannya adalah D. Usaha yang serius. Kenapa ciri orang yang bertawakal? Tentu harus didahului dengan usaha yang serius. Yang serius dalam artian ya dia benar-benar berusaha, ya. Dia ingin mencapai nilai di atas KKM, ya dia baca atau dia usaha untuk mencari jawabannya, baik melalui Mbah Google, buku paket, banyak sekali pokoknya ya. Oke, ini jawabannya usaha yang serius. Lanjut. Nomor 6. Ketika seseorang yang tawakal mendapatkan keberhasilan, maka ia meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan A. pemberian orang lain, B. karena Allah Subhanahu wa taala, C. hasil usaha bersama, D. suatu keberuntungan. Apa ya? Ketika seorang yang tawakal mendapatkan keberhasilan nih, maka ia meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan, jawabannya adalah ternyata jawabannya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa ya, itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang ia berhasil, wah, ini hanya hasil usaha sendiri. Waduh. Ya, padahal itu adalah karunia Allah, hakikatnya Allah yang ngasih. Kenapa Allah kasih? Karena mungkin usahanya maksimal. Dan kembalikan kepada Allah juga. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, dapat nilai 90. Ternyata Allah masih berikan kemudahan saya untuk mengisi jawaban soal yang saya pelajari, materi yang saya pelajari. Allah memberikan kemudahan sehingga pikirannya tidak mudah lupa. Oke, banyak sekali. Jadi bukan hasil sendiri atau usaha bersama, itu adalah semuanya karunia Allah. Syukuri apa yang ada. Ini adalah anugerah. Tuh, anugerah itu karunia Allah. Ya. Syukuri apa yang ada. Semuanya itu adalah anugerah. Nomor 7, next. Sikap orang yang tawakal ketika usahanya tidak berhasil adalah, wah, ini tidak berhasil ketika berusaha ya.
Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah berpikir positif. Lagi-lagi kita disuruh berpikir positif ketika kita mengalami kegagalan. Sikap orang bertawakal, udah berusaha, dia serahkan kepada Allah, tapi usahanya tidak berhasil, gimana? Maka jawabannya adalah berpikir positif. Kenapa? Karena dengan berpikir positif ada motivasi untuk dirinya. Kenapa? Karena memang kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Nah, itu pikiran orang yang positif ya. Dia gagal hari ini, berarti ini awal dari kesuksesan. Dia berusaha lagi, lebih maksimal lagi, lebih baik lagi, meningkat dan meningkat. Subhanallah ya. Ini di awal dengan berpikir positif. Oke, lanjut. Next. Nomor 8. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil suatu usaha setelah berikhtiar, dan berdoa disebut dengan berserah diri kepada Allah atas hasil usaha setelah berikhtiar dan berdoa disebut dengan A. Tawakal, B. Zikir, C. Sabar, D. Tawadu. Jawabannya apa anak-anakku? Jawabannya adalah kita klik. Nah, yang mana ya? Oke, kita akan permainan game ya nanti ya. Oke. Wow, jawabannya adalah tawakal. Kalian sudah pelajari ya. Jawabannya adalah tawakal. Oke, next. Tawakal itu Bapak sudah jelaskan ya. Kita lanjut persingkat waktu karena waktu terbatas. Nomor 9. Dalil nakli yang menjelaskan tentang tawakal terhadap dalam Al-Quran surat A. Al-Furqan surat ke-25 ayat 63, B. Al-Isra surat ke-27 ayat 17, C. Al-Furqan surat 63 ayat 25, D. Al-Imran surat ketiga ayat 159. Ini dalil tentang tawakal. Awas. Yang pertama ini berarti ya. Kita klik saja jawabannya apa sih? Ternyata jawabannya Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 159. Ini dalil tentang tawakal ya. Jawabannya Al-Imran. Ingat, ini dalil nakli tentang tawakal. Oke. Next, nomor 10 selanjutnya anak-anakku. Baik. 10. Sikap tawakal paling tepat dilakukan setelah seseorang A. Puas atas hasil pekerjaannya, B. Berniat melakukan usaha, C. Berusaha dan berdoa, D. Bersabar dan optimis. Oke, ini option kalian hanya ada satu pilihan. Apa? Nomor 10 ini yang tepat ya, sikap orang tawakal. Next, jawabannya adalah ternyata berusaha dan berdoa. Ini sikap orang yang tawakal. Berarti insya Allah kita sudah berusaha belajar ya, dan menyerahkan kepada Allah. Berarti dia termasuk orang tawakal. Insya Allah kalian semua termasuk orang yang tawakal. Kalian sudah belajar, mengikuti selalu pembelajaran, dan berdoa juga sebelum mulai pembelajaran ya. Tentu itu termasuk orang bertawakal. Oke, alhamdulillah hari ini kita selesai sudah sebagai evaluasi ya, penilaian harian. Hasil penilaian harian kalian ini tentu menjadi bahan renungan dan pembelajaran untuk kita semuanya, khusus kalian semuanya. Oke, next Bapak akan memberikan tugas ya, khusus bagi yang nilainya di bawah KKM ya. Tugas apa sih? Oke, nanti di WA group akan Bapak share. Terima kasih. Kita sama-sama awal tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup dengan doa, saksikan
video berikut ini. Kita mau video apa ya? Kita pengen sekali ya. Wow, ya. Saat kamu kehilangan satu kesempatan emas, jangan pernah menyerah. Kejar, belum tentu itu adalah akhir. Pemenang sejati tidak akan pernah menyerah sampai berhasil. Ayo bisa. Woi, TikTok ya disponsori. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Semoga kalian tetap sukses, sehat walafiat. Akhir kalam hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.